Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Karena kalau ini ternyata dibohongi, tidak ada dia. Saya sudah bilang tadi, saya mengundurkan diri. Karena bagi saya, mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang sakit pun info ke saya, Bang, saya akan insya Allah selesaikan. Termasuk uang yang saya pakai dari abang. Itu ada, dia kirim. Nah, yang ketiga, terkait dengan Uya-Kuya. Tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya-Kuya dan Astrid. Uya-Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Saya pun sering bertemu mereka di acara mereka dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya di apartemennya dengan Vicky Prasetyo. Saya melihat mungkin Uya-Kuya ada yang mempori sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal itu pinjam meminjam, tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran, saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya-Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya-Kuya bisa komunikasi dengan saya. Tidak usahlah Uya dibuat lagi tambah ricuh. Kasihan medinya. Kasihan medinya. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah. Dan kalau selesai, tidak ada satupun medi mengatakan tidak diselesaikan. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan medi sudah saya jawab dalam keadaan sakit dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau medi dalam keadaan sakit, dirawat dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Walaupun sudah ada disebut-sebut di situ, itu orang yang nggak punya kapasitas. Ditunjuk-tunjukkan saya lihat di situ, sementara dia bukan siapa-siapa. Saya ini kan kuasa hukum. Bentar ya, Dek. Iya. Tenang Kakanda. Ternyata pemarah juga kalian ya. Lanjut Kakanda. Kirain saya aja yang pemarah. Nah, mana Kakanda? Nih. Naikin bang. Ya, saya tutup ya. Nah. Tangan abang yang Boleh, itu rumah sakitnya di bawah. yang di atas. di kelingking aja bang, biar agak naik. Yang buat nutup kelingking aja bang. Ya, yang buat Yang nutup kelingking. kelingking abang. Kelingking abang. Nah, gitu. Ini. Nah. Sebentar Adinda ya. Mantap. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Ini yang mengeluarkan rumah sakit, Pak. Iya, rumah sakit resmi. Bang, kemari bang. Diagnosanya apa? Bipolar. Bipolar. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Nah, ini yang harus ditafsir-tafsir gitu. Nah, cukup ya. Nah, di sini dokter yang merawatnya jelas, kemudian kepala instalasi rawat inapnya jelas,
namanya jelas, tempelnya jelas. Menyebut Medina Susani, karena memang namanya Medina Susani. Gimana berbohongnya? Kalau ternyata ini tidak sakit, dibawa sakit, kena semua ini. Tangan tangan ini. Nah, terakhir, untuk adik saya juga nih, Raffi Ahmad. Ini kan bersahabat semua ini. Medi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Vicky Prasetyo, Uya Kuya, Astrid, Dennis. Kan teman semua mereka ya. Masa iya sih gara-gara yang kecil begini. Nah, saya yakin katanya ada transferan uang. Terus ada bukti di situ, ada editan, seolah-olah ada masuk uang atau transferan. Sekarang begini, Medi itu penyakit bipolar, oke? Dia bisa depresi itu parah, tertekan sehingga dia berada pada ambang sadar dan tidak, oke? Lalu kemudian pada saat itu dia menjadi labil. Setiap orang yang bermasalah dengan dia pasti dia tantang. Saya saja begitu, dia marah sama saya. Abang kok jadi, oh udah apa ini? Di situ kita lihat, sejak kapan anak ini mengidap itu? Maksudnya dari dulu sudah ada, saya tahu dia mengkonsumsi obat. Nah, sejak kapan bipolarnya menjadi parah? Kalau pada saat itu misalnya dia melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum sementara dia berada antara sadar dan tidak, apakah dapat diproses pidana? Maka untuk urusan-urusan ini saya akan nanti minta dokter psikolog yang akan menguji kesehatan. Kalau anak ini ternyata ada upaya atau minstriannya jahat menipu orang dari data-data yang ada, maka silakan proses hukum. Tapi kalau ternyata di dalam keadaan sakit melakukan itu, dan dia nanti sehat, kita lihat seperti apa reaksinya, maka dia jangan dipaksakan diproses hukum. Dan salah satu dari yang ada kaitan dana agak lumayan besar dari Medi kepada orang ini orangnya klien saya juga, itu sedang saya tangani dengan baik, miliaran, dan tidak ada heboh. Dan termasuklah itu juga urusan saya datang ke Bandung, karena ini klien saya. Saya bilang, ini begini posisinya, kalau kalian berdoa untuk dia, doalah supaya sembuh. Tapi kalau dia doa sakit dan tidak bisa lagi bangkit, tidak bisa diproses. Saya sudah bilang juga kepada keluarga saya, apa boleh buat? Yang saya bantu ini tidak bisa lagi kembali kalau ternyata dia tidak sehat. Nah, maka sebagai seorang lawyer profesional saya akan datang. Mudah-mudahan saya bisa jenguk dia, karena katanya isolasi. Isolasi, ingat ya, isolasi. Bukan COVID, isolasi. Bagaimana orang bipolar? Bisa, dia bisa jerit-jerit, bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa. Ada orang yang bipolar seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan tanya, kategorinya seperti apa, sembuhnya seperti apa, dan seperti apa. Jadi, untuk Raffi Ahmad, saya dapat info katanya ada transferan yang masuk ke yang katanya untuk program atau untuk endorse untuk Raffi Ahmad, lalu kemudian uang itu tidak sampai. Nah, saya minta itu nanti coba kita pelajari. Alangkah indahnya kalau Uya Kuya, Raffi Ahmad kan bisa komunikasi ke saya. Kita duduk, bang, ini bang masalahnya. Biar saya pergi ke sana. Ini malah kemarin Dedes, pengacaranya manajernya Medi itu ketakutan nelpon saya tengah malam, bang, saya ditelepon bang, terus katanya dia mau datang nih dari TV-nya Uya Kuya. Apa urusannya sama saya bang? Saya cuma manajer bang, Medi lagi sakit, anak ini juga tertekan, nah bentar lagi anak ini juga ikut sakit ini gitu. Jadi saya pikir tolonglah kita kedepankan kemanusiaan. Seberapa sih bagi Uya Kuya 65 juta itu? Seberapa sih bagi seorang Raffi Ahmad yang pernah bersahabat? Toh dia juga tahu kok misalnya dulu ya berduitnya Medi ini. Tapi saya juga pahami mereka marah karena mungkin merasa dibohongi. Nah, pertanyaannya ketika dikerjakan atau dilakukan Medi itu dalam keadaan sadar atau tidak? Itulah tadi. Tapi saya nggak mengatakan akan diselesaikan semua, tapi menurut investor dan Medi kepada saya, insya Allah kalau dia sehat,
semua akan diselesaikan. Tapi saya tidak bertanggung jawab ini, dibayar atau tidak. Karena itu adalah kewajiban dari Medina. Hanya saja sebagai kuasa hukum saya sampaikan, ada investor yang berbicara ke saya, keluarganya juga, bapaknya, ibunya, kemudian saya sendiri pun ada di paket dananya. Karena itu saya ingin pastikan, kalau ternyata dia sekali lagi sakit, saya mohon doanya biar dia sembuh dan dia menyelesaikan persoalan. Kalau ternyata dia tidak sembuh, kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi saya percaya Medi kuat karena laporan dari ibunya dan bapaknya tadi, Medi membaik. Itu cukup. Bang, ini terkait tadi bang, kan katanya pihak Raffi Ahmad nggak tahu nih bang soal yang endorse itu bang, pihak Medina Zen. Ini tanggapan abang sendiri seperti apa nih bang? Iya, info yang saya dapat kan begitu ya. Katanya ada mengatasnamakan ya, uang sudah dikirim, kemudian Raffi akan jadi endorse. Tahu-tahu ketika di cross check oleh stafnya kepada manajernya Raffi, dibilang kami nggak merasa uang itu masuk, kan begitu. Nah, jadi ini tentu harus dicek dong ke medinya, kan begitu. Nah, ternyata medinya sakit, terus bagaimana menanyanya? Nah, inilah yang saya akan lihat. Mudah-mudahan saya bisa datang, maksudnya datang melihat dia langsung. Tapi kalau dokternya bilang, Bang tidak bisa Pak Rasman, karena dia lagi isolasi, saya nggak tahu. Tapi itu tadi, saya hanya garis bawahi, tidak mungkin terbit surat ini. Saya juga mau cek kebenaran ini gitu. Karena kalau ini ternyata dibohongi, tidak ada dia, saya sudah bilang tadi, saya mengundurkan diri. Karena bagi saya, mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang jelek. Kalau memang saya anggap klien itu tidak kooperatif dan berbohong kepada saya, dan saya diatur-atur misalnya, saya kan sering mengundurkan diri. Tidak mau saya itu. Saya bukan seperti yang dibilang-bilang dia itu. Oh dia kliennya ribut sama dia, mana ada. Satu orang yang ada, Richard Lee, yang lain itu urusan lain itu masalahnya. Lihat aja banyak yang saya selesaikan kasus. Jadi saya mau sampaikan bahwa persoalan Medi dengan si perusahaan yang ingin memakai jasa sebagai brand ambasadornya kepada Raffi Ahmad, uang itu katanya tidak masuk. Saya sudah dapat info itu. Tapi saya ingin komunikasi dengan Raffi Ahmad. Kalau bisa Raffi bisa menghubungi saya, kami duduk sebelum saya berangkat. Sehingga saya dapat data, baik Uya Kuya, baik Raffi Ahmad. Adapun satu lagi yang ada di Bandung, itu sudah komunikasi dengan saya, kebetulan klien saya. Terus ada lagi tadi pagi, satu lagi, kalau saya nggak salah Rizky Ananda ya. Benar ya? Tahu ya Rizky Ananda di Bandung juga, itu pun jumlahnya nggak begitu besar ya. Cuma barangkali ya kayak ada rangkai-rangkai. Nah tentu yang orang membuat terpancing ini ada posko-posko itu. Nah sementara menurut saya posko ini tidak tepat. Harusnya itu ada di Baris Krim Mabes Polri atau di Polda Jabar atau di Polda Metro. Oke? Bang, ada pertanyaan bang, kalau misalnya utangnya. Sebentar, saya tanya Dennis dulu deh. Saya mau. Bang, bahwa pasal Nih, pasal kamu ini sebagai apa nih? Pemilik YouTube bukan wartawan ya? di YouTube yang belajar jadi wartawan. Oke, Boleh terus? kan? Kalau pasalnya bikin bukti transfer palsu itu apa bang? Saya mau tanya kak. Iya, saya nanya. Iya, itu pak jatuhnya pasal pemalsuan, Ah, pemalsuan dokumen. Itu serius memang pasalnya. oh serius itu. Serius. Itu Bisa apa serius. itu ancamannya pak? Oh iya. Itu bisa ditahan dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Oh bisa gitu? Bisa. Bisa. Saya harus fair jawab itu. Iya benar. Nah, Makasih, Pak. tetapi tidak boleh kita mengatakan orang melakukan penipuan pemalsuan. Yang berhak itu adalah penyidik dan yang memponis itu adalah hakim. Itu bisa pemalsuan. Nah, itu serius. Kenapa mesti repot-repot orang memalsukan identitas saja? Dana misalnya dia sudah sudah belum PCR, dibilang PCR kena kan? Iya betul. Bisa ditahan. Apalagi ini serius. Cuma pertanyaannya, kapasitas kita untuk mengatakan itu ada atau tidak itu. Bang, Oke. buktinya kalau buktinya udah ada gimana bang? Mendingin dulu barengan. Jadi begini, kalau buktinya sudah ada, suruh orang yang merasa dibohongi itu atau yang dipalsukan itu lapor polisi Oke. dan atau hubungi saya, itu saja. Cukup Ya, Denis ya, kan kamu masih belajar wartawan. Iya, Bang, kan, sedikit bang, mau nanya bang, kan ada Dari mana? dari kumparan.com bang. Iya. Mau tanya bang, terkait apa namanya Medina kan
tadi abang sendiri yang bilang sering mengancam-ngancam segala macam, terus Bukan ada mengancam, sering bertengkar. iya, ada Marisa Saya Ica. bilang mengancam, Enggak, ada mengancam. Marisa Ica kemarin sempat ngomong juga di YouTube-nya Uya Kuya itu mengancam bahwa Brimob segala macam. Memang itu Medina dalam pengaruh bipolarnya atau emang ada backingan Brimob Saya segala macam? yakin itu dalam pengaruh bipolar. Artinya nggak ada emang backingan segala macam ya, Bang? Memang Brimob ada yang selalu ajudan dia, saya tahu dari dulu. Ke rumah saya juga datang untuk transaksi uang itu, ada Brimob itu. Oh, berarti emang ada Brimob yang mengawal. Bukan, kan berhak kan orang untuk meminta bantuan pengamanan, kan boleh aja. Lu juga boleh kok. Itu sesuai prosedur ya, Bang, bantuan pengamanan? Iya dong. Dari dulu dia udah punya sejak tahun 2017. Saya kenal dia sudah 5 tahun. Nggak ada masalah itu. Oke? Bang, mengenai Cukup 2 lagi ya. 2 lagi. Saya mau jalan. mengenai Medina sudah dipecat atau sudah Begini. Banyak ada yang mengatakan Medi bukan direktur utama lagi, ada ini. Itu nanti pihak perusahaan tuh begini. Karena Medi dalam keadaan sakit, perusahaan kan tidak boleh tidak jalan dong. Kan perusahaannya masih jalan, masih punya karyawan 40 orang lagi. Jadi ini dihandle oleh investor itu. Nah, mereka sedang berupaya untuk melakukan rapat staff dan nanti akan diinfo ke saya dan kita sampaikan ke publik untuk supaya perusahaan ini jangan sampai macet. Saya terharunya itu kenapa saya bantu Medi. Dia menyampaikan minta tolong bang, ini staf saya mau THR. Memang benar, stafnya itu butuh uang untuk THR. Biarlah bang saya korban, aku pakai bang. Nah ini sama abang apanya agunannya gitu. Udah, saya bicara ke istri saya, udah kita bantu. Itu. Jadi dia masih punya staf dan tadi masih komunikasi dengan investornya saya. Itu mereka bilang kita sedang rapatkan bank dan kita akan buat perusahaan ini kembali hidup. Begitu. Bang, tapi Uya Kuya menduga penipuan ini sebagai profesional nih Bang. Dugaan penipuan, Bang. Dugaan penipuan itu secara profesional, apakah bipolar itu cuma datingannya doang atau gimana? Kan sudah saya bilang tadi, mulai kita lihat nanti apakah pada waktu dia itu sakit tuh mulai bulan berapa sih, kan bisa dilihat itu diagnosanya. Ini mulai kena parah itu bulan berapa. Tapi kalau menurut saya 10 hari, ingat ya, 10 hari sebelum Medi dan Lukman itu dilaporkan oleh Medi KDRT, mereka sudah saya panggil di salah satu ruangan di Hotel JS Luansa Kuningan. Ini ada saksinya. Berdua mereka, saya sudah nasihati. Di situ sudah saya lihat ada masalah. Ada masalah. Dan saya bilang kepada Andi ini orang ada masalah. Makanya saya suruh keluar dia, benar gak? Kayak ngomong bertiga. Ternyata nasihat saya ini saya tidak bisa. Akhirnya mereka jadi itu. Jadi saya yakin, saya tidak bisa juga bilang kalau dia secara nyata tidak melakukan kejahatan atau tidak ada niat. Saya tidak bisa ukur itu. Tapi yang saya katakan, saya yakin Medi tidak sejahat itu. Tapi kalau ternyata dia sejahat itu dan secara sengaja membohongi banyak orang, kan termasuk saya juga ini berarti. Sampai begini pusingnya saya. Dennis yang nggak pernah ada urusan nama saya jadi sebut-sebut nama saya segala macam. Nah, padahal saya hanya WA. Tapi saya anggap ini sebagai sebuah hikmah saja. Kalau ternyata dia berbohong, saya duluan yang akan melawan dia dengan mengundurkan diri dan saya buat laporan karena saya merasa dibohongi juga. Kalau ternyata dia sehat. Tapi kalau ternyata dia memang sakit dan dokter mengatakan, ya tolonglah dipahami itu. Karena kalau orang sakit sama meninggal dunia, tidak ada lagi proses hukum di situ. Iya kan? Benar nggak? Terakhir ya, terakhir. Nggak, kita sepakati ya. Saya mau jalan. Cukup 2 lagi ya. Bang, satu lagi. Bang bertanya kalau misalnya tadi kata abang utangnya Medina cuma puluhan juta ke Uya Kuya, kenapa nggak langsung dibayar dan harus berkelit-kelit cari alasan ke Uya Kuya? Tunggu dulu, kan dia memang lagi butuh uang, pinjam sana sini. Buktinya ke Dennis dibayar tuh. Saya tanya Dennis, kamu dibayar kan? Dibayar. Nah, Bang, kan tunggu dulu. Jadi ke Uya Kuya itu hanya proses. Karena sama saya pun ada WA-nya. Kami ada perjanjian tanggal sekian. Dia bilang, "Bang, saya akan bayar ini, Bang. Tapi saya lagi stres berat nih. Kepala saya sakit gitu kan, ada darah keluar." Dikirim, waduh. Nah, kemudian saya telepon, "Mohon doa, Bang." Itu nah besoknya sudah nggak ada kontak lagi. Sebenarnya dia sudah mau menyelesaikan, tapi saya nggak boleh ngomong ini. Nanti dikira bahwa seolah-olah ada orang yang subsidi ini segala macam, itu urusan dia dengan investor. Saya hanya masalah penegakan hukum. Bang,
terkait Cukup ya, satu terkait lagi Bang. siapa? Setelah kamu siapa? Ini saja bang. Hah? Saya Bang. Hah? Udah. Bang, Nah, silakan. Bang terkait mas ke topik lain bang. Terkait HP ya bang, terkait iklim hakim bang ini bang. No comment, karena kami sedang penjajakan untuk rekonsiliasi. Ntar dulu bang. Ya terlepas dari bipolar penyakit atau segala macam, apakah ini jadi alasan untuk Medina Zain tidak membayar utang gitu? Masih itu terus tadi, kan sudah dibilang tadi bahwa dia sedang diuji tes medis. Saya akan datang, saya akan cek benar nggak ini suratnya, benar nggak ini dirawat, kalau ini dipalsukan kita jual melawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya kasih satu lagi deh. Apa lagi Denis? Aduh kau nih Denis. Semalam kau undang Richard Lee, saya kapan kau undang? Mau bang datang, bener ya? Benci ya? Saya mau nanya terakhir, kalau misalkan Medi bipolar, kenapa dia bisa bikin RTGS palsu, bukti transfer? Yang mengatakan palsu itu kan belum bisa kamu mengatakan itu Denis. Saya ada buktinya bang. Iya tahu, makanya kalau itu merasa dipalsukan, suruh mereka buat laporan polisi. Oke nanti saya buat. Nanti Kok kamu yang buat? Ya, kan saya yang Kamu buat. yang merasa yang merasa dipalsukan tuh kamu atau orang lain? Aku, kan kirimnya ke aku bang. Hah? Kirimnya ke aku, Dikirim siapa? sama Medina, bukti transfer palsunya. Bukan, kamu dikirim 50 juta. Iya. Udah selesai nggak? Ya itu Nah, sebelumnya. oke. Nah, terus yang kamu merasa dibohong itu yang mana? Yang bukti transfer palsu itu. Dari yang 50 juta itu? Iya, Oh, gitu. oke, kalau itu silakan. Boleh ya bang ya? Boleh. Terus kayak satu lagi bang terakhir. Kenapa abang? Apa ini? Ayo abang, Ah, aku belajar bang. Kamu kok lurus ini? Coba sebut nama saya dulu. Kaufman. Nah, kenapa di situ nggak bisa? Ya kadang-kadang cadel saya bang. Ah, enggak. Berarti kamu benar cadel kan? Cadel. Kamu marah Iya. dibilang cadel? Enggak sih biasa aja. Kok marah di YouTube-nya? Ya habis aku Oke, ngomong terus gitu. kapan kau undang saya? Itu dulu. Ya udah, minggu depan ya bang ya. Kok minggu depan? Minggu depan. Besok sore saya datang tempat kau. Besok sore aja mau ke Bandung dulu. Oh ya udah pulang dari Terus ya gitu, Bang. Bandung saya. Oke, terus Kenapa abang mau jadi lawyernya Medina? saya sudah lama jadi lawyer Medina. Sejak Oh. 2017, Denis adikku yang cantik, Makasih ya bang. saya 2017 sudah jadi lawyer Medina Zain. Semua wartawan ini tahu. Kasus dengan Irwansa, kasus dengan ini itu saya pengacaranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Bang, jadi penegasan aja bang. Tadi bang kan apa yang membantah bahwa dia membantah melakukan pelecehan terhadap iklim hakim. Kalau tanggapan abang sendiri di IG-nya dia kan menyindir-nyindir abang gitu bang. Ini seperti apa ini bang? Gini, saya sudah sebut di Instagram saya menghargai the real friend, teman kami yang sedang berupaya untuk di pansos, tertekan, malu dia punya anak, keluarga, datang ke Sukabumi di teleponi orang, ditanyai orang bapaknya, ibunya, anak dia punya anak satu, gitu loh. Ya, oke. Lukman sendiri gimana bang? Udah masih ada dukungannya nggak Lukman? Saya belum dikontak Lukman. Kalau bisa Lukman hubungi saya Lukman ya. Datang ke saya Dinda. Karena kakakmu Ayu Azari udah telepon saya, WA saya udah 3 hari nih dari Helsinki, Finlandia. Bang, setelah kasus itu sendiri seperti apa bang? Lanjutannya untuk kasusnya HP sendiri bang? Bang soal iklim hakim sedikit bang, katanya Instagramnya itu dihapus atas kesepakatan dengan Hotman Paris. Apa sempat dia nggak aktif bang beberapa waktu lalu dari? Bukan kesepakatan Hotman Paris, itu perintah saya. Udah kamu private aja, kamu tutup aja. Sekarang udah aktif lagi. Tapi Hotman Paris nge-posting bahwa si iklim hakim bilang ya udah saya Itu hapus dulu Instagram saya. dulu sebelum saya kuasa hukumnya. Tapi itu postingan dulu ya bang ya? Kan semua yang dulu yang diposting sama Hotman kan, ya. Tapi kami sekarang sedang gencatan senjata, udah ya. Senjata-senjata alasannya kenapa bang? Kan harus ditempuh dong cara-cara mediasi kan. Kan saya minta itu sebelum sampai ke polisi, mediasi dulu. Batasnya sampai kapan bang? 7 hari? Ada lah itu kan sebelum 7 kali 24 jam sudah ada respon dari pihak Hotman. Makanya orang banyak desak ini sudah lewat dari 7 kali 24 jam. Lewat karena kita lakukan proses mediasi. Nanti akan ada pertemuan. Berarti udah ada upaya pertemuan sama komunikasi. Ini buktinya bahwa saya tidak diintervensi orang lain. Ini buktinya bahwa saya tidak dikendalikan orang lain. Kalau orang mengendalikan saya dengan sekian banyak musuh misalnya bergabung untuk menghantam Hotman, saya pasti nggak bisa. Saya pasti ikut orang lain. Nggak, ini cara saya menyelamatkan klien saya. Kan persoalan iklim hakim dengan Hotman Paris. Bukan antara saya dengan Hotman Paris. Bukan antara saya dengan Richard, baru besok saya buka dia. Clear dia.
Oke, cukup ya? Berarti untuk Richard Lee sendiri akan gugatnya kapan bang? Untuk Dr. Richard Lee sendiri? Besok Besok langsung. jam 10. Jam 10. Sampai ketemu di sana. Bang, untuk korban berarti udah ada komunikasi Jam sama 10 ya pihak di korban. PN Jakarta Pusat. Untuk korban sudah ada komunikasi tersendiri dengan pihak korban menyelesaikan masalah ini. Sudah. Sudah ya bang ya? Ya. Berarti yang tadi bukan cuma Oke. Richard aja bang. Richard, besok Richard. Tapi kalau nggak tercapai kesepakatan dengan Hotman ya tergantung klien saya. Saya ini kan bekerja untuk dan atas nama klien ya. Kalau klien saya mengatakan bang sudah selesai sudah. Kalau ternyata lanjut ya lanjut. Saya itu saja. Makanya kalau orang bilang ini ada disuruh, ada kemudian siapa aktornya, nggak ada aktornya. Emang aktornya apa nggak ada? Kalau mau dilaporin gimana bang? Siapa? Abang sama istri. Aduh, sudah lah itu kan sekarang sudah selesai. Oke? Oke. 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 Apa? Kemudian